Udah? Doan dulu. Oke. Halo semuanya, balik lagi di Muhammad Zaki Ilham. Nama saya Muhammad Zaki Ilham. Ini dari tugas psikologi komunikasi. Ditemenin sama salah satu teman baik saya. Mau dikenalin apa? Kenalin aja sih. Udah kayak anak SMP. Iya. Maunya dikenalin ya. Butuh dicomblangin. Soalnya aku pengecut. Oh, pengecut. Gak berani Nggak soalnya. berani. Iya. Jadi teman baik saya ini namanya Ahmad Fadil Abiyu. Halo semuanya. Ya, Ahmad Fadil Abiyu bakal jadi bintang tamu nih. Bakal gue tanya-tanya tentang banyak lah. Kalau mau tahu tentang apa aja yang bakal ditanya-tanya, ya tungguin sampai habis ditonton. Soalnya biasanya sama Fadil lucu. Harusnya. Iya. Jangan nanti orang berharap. Iya, biasanya lucu. Amin. Amin. Oke. Dia ditanya-tanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak? Oh nggak. Oh, Nggak nanyain bapak ya. Jangan nanyain bapak. Nggak nanyain bapak. Tapi ini kita ketemu kita kenal udah berapa lama nih? Kita udah kenal kurang lebih 2 semester. 2 semester. 2 semester. But I feel like him is my brother, bro. Brother from another mother. Ih, Tapi satu hal, walaupun kita baru kenal dan kita dekat banget, tapi gue penasaran. Gue penasaran dengan first impression lu gue tuh gimana sih? first impression lu. First impression gue. First impression gua ke lu. Iya. Oke. First impression gua ke lu adalah Gue nyangkut. aduh, pelan-pelan Mas. Udah. Nah, first impression Biasa gua ke aja. lu itu ini sih. Gua ngelihat lu adalah orang yang ambis. Karena waktu semester Sabtu. semester 1 Hah? gue Komti komti tuh. dengan pembawaannya yang cukup ambis banget, dengan gayanya yang nggak ada apa ya, selengean tapi muka-muka rajin gitu. Kayak apa ini anak ini, Cok? Kayak susah ditebak ya. Iya. Tapi setelah lama-lama ketemu gimana? Setelah lama-lama ketemu ternyata Masih ambis gak? ambis. Untuk ke akademik enggak ya. Cuman untuk hal-hal yang menjadi sebuah tujuan dia ke depan, gue bisa bilang ambisius. Oke. Ada yang berubah nggak dari first impression lu? Banyak banget menurut gue yang berubah ya. Gue penasaran deh, lu pas ketemu gue tuh, menurut lu gue kaku nggak sih orangnya? Lu ngira pasti gue kaku ya? I think lu kaku sih. Kaku banget karena untuk kalian yang belum tahu, untuk pertama kali obrolan gue sama Jaki itu adalah bisnis. Bayangin aja, baru ketemu ngobrolin bisnis. Baru sehari ketemu ngobrolin bisnis. Ya coba apa gitu. Nggak ada pendekatannya, nggak ada. Tahu nggak? Fadil ngechat gue pertama kali. Ngechat tuh apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadil Abiyu. Mohon maaf mengganggu. Boleh nggak nanti untuk fitting baju prodi nggak bisa hadir, tapi milih ukuran aja. Kan Kayak ini orang apa sih dalam hati gue, ya ampun. karena kita diajarkan untuk SOP gitu kawan. Iya, gue mikir ini gue yang kaku apa dia yang kaku gitu. Iya juga ya. Cuman kan maksudnya itu adalah SOP yang gue kira juga awalnya harus dituruti, sangat dituruti walaupun ke temen gitu kan. Ternyata itu kan SOP untuk ini ya yang Ke dosen. yang gitu-lah gitu. Iya. Ternyata enggak ya begitulah ya. Tapi tau gak sih, first impression gue tuh kalau gimana? Gimana tuh, Jack? Gue kenal Fadil pertama kali, jujur dalam hati gue ngomong gini, gue nggak mau temenan namanya orang ini. Sokap banget, asli, So asik ya. so asik banget, parah. Lama kelamaan akhirnya mau. Kenapa tuh? Gara-gara dia orang baik. Kayaknya gue dan kayak emang bawaan oroknya emang so asik. Nggak ke gue doang, semua orang.
Ketemu orang tiba-tiba, apa kabar? Minal aizin wal faizin. Siapa ini? Itu orang yang disapa juga udah lupa sama dia. Dia juga nyapa orang juga sebenarnya inget muka doang. Namanya lupa. Cuman inget, si Ibang itu. Kan so asik kan untuk memperbanyak teman ya kan. Iya, tapi itu so asik banget. Ya bagaimana ya bawa norok. Tapi dari first impression kita kan berubah nih. Iya. Gue mau nanya lagi. Dari Kenapa first tuh? impression kita yang berubah, lo punya hobi dong? Betul, pasti benar. Kalau menurut lo sendiri, apakah hobi lo ini dan hobi gua, kita taruhlah kita punya hobi yang sama. Hobi kita sama apa nih? Apa hobi kita yang sama ya? Hobi ngobrol. Ngobrol. Kita kan punya hobi buat ngobrol. Ah. Kayak apa aja kita obrolin. Mm. Sampai semua orang kita ajak ngobrol. Kalian ngobrol apa deh yang lebih asik? Ngobrolin masa depan sih. Sama ya, kan yang lain sama aja ngobrol. Oh, maaf ya. Yang lebih asik apa ya? Karena gue penasaran sama lu, gue punya pertanyaan bahwa sebenarnya kita tuh punya hobi yang sama apa enggak? Dan menurut gue kayaknya ada yang sama. Apa karena hobi kita yang sama ini yang ngebuat kita tuh padahal baru kenal 2 semester, tapi kesannya tuh deket banget. Jujur gue juga bingung hobi apa yang sama. Tapi yang gue yakini adalah hobi ini bisa banget buat memperdekat mendekatkan dua insan gitu, dua manusia. Karena dengan hobi yang sama itu, Jack, kayak kita bisa lebih saling berbagi hal yang kita suka gitu. Iya, setuju. Jadi bisa ngedeketin banget. Kita sama-sama punya hobi main Valorant. Main Valorant. Cuman bedanya saya jago, dia cupu. Cupu hanya sementara. Tapi main Valorant Enggak. Percayalah sama gue. Hari gue ketemu Fadil, dia ayo main Valorant. Dia bilang, ayo. Sheriff gue jago. Gue ajak lah Dewa Sheriff. udah jelas apa yang terjadi di situ. Apa? Gua kalah. Dibantai. Abis. Main sama Fadil main Valorant. Misalkan udah 13 round nih. Round selesai. Gua kill misalkan kill 30, Fadil killnya 0811. 08 berapa? 0811. Asisnya 11, matinya 8, killnya 0. Udah kayak nomor telepon. Setidaknya Itu yang menyatukan kita kayaknya tuh. betul. Karena di hobi kita yang sama, tapi kita punya perbedaan. Perbedaannya gue jago, Cupu. Perbedaan kill ya, perbedaan kill. Perbedaan skill. Betul. Iya. Dan ini. Hah? Tapi kita ngobrol banyak banget. Oke. Kita ngobrol banyak banget. Kita ngobrol A sampai Z, Z sampai A. Diulang-ulang terus ya. Terus Ya. juga A sampai Z lagi. Ya, tapi kita abis ngomongin A sampai Z, kadang udah selesai nih A sampai Z. A kuadrat, Sampai Z kuadrat. A sampai Z kuadrat. Nah, abis dari A kuadrat ke Z kuadrat, kita lanjut ke apa pangkat 3 tuh? Ketahuan. Kubik. A kubik sampai Z, Z kubik. Ya, Nah, intinya kita banyak cerita. Iya. Dengan kita cerita banyak situasi yang kita pernah alami dalam hidup. Gue banyak ngobrol sama Fadil. Ya apapun diobrolin. Apalagi tentang peristiwa ataupun situasi yang terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin kita punya satu background yang mungkin bisa dibilang mirip. Kesamaan background. Iya, sama background. Tapi kalau gue boleh tahu, Dil, kalau seandainya ada momen di mana lu dihadapkan dengan situasi yang ya ngebuat lu cukup kecewa lah dalam hubungan, dalam hubungan pertemanan, keluarga, hubungan relationship dengan someone gitu. Ya, pasti dalam suatu hubungan. Ya intinya dalam suatu hubungan. Oke. Gimana cara lu nyikapin hal itu?
Untuk gue ya, kalau gue sebenarnya gue juga bakal membedakan banyak hal sih, karena di hubungan berbeda dengan situasi yang berbeda juga bakal mengakibatkan respons yang berbeda. Kalau untuk dalam suatu pertemanan, jika laut telah datang, jangan, nanti kepanjangan mas videonya. Iya. Mas. Kalau dalam suatu pertemanan kecewa, kalau gue merasa kecewa, yang pasti adalah gue sampaikan kekecewaan gue kenapa. Apa yang terjadi sama gue, apa yang gue rasakan, gue sampaikan secara langsung. Karena menurut gue untuk orang yang kecewa dan memendam sendiri, dan takutnya malah akhirnya memperpanjang masalah, tidak menyelesaikan apapun. Dan gue lebih baik ya udah gue langsung ngomongin aja. Ya lu to the point lah ya, dalam menyikapi sesuatu hal. Tapi nih, kalau itu kan dari gue ya. Kalau dari lu gimana tuh, Jack? Kalau dari gue ketika menghadapi yang membuat gue kecewa, gue akan bicarakan. As long ketika gue bicara tentang hal yang gue kecewa, itu tidak akan merugikan suatu pihak. Kalau merugikan suatu pihak, gue lebih pilih untuk diam. Gue nggak mau dari kekecewaan gue menimbulkan suatu kerugian untuk orang lain. Dan gue lebih milih gue pergi dari kondisi itu. Tapi setidaknya gue nggak merugikan orang tersebut. Jadi better ya kalau misalnya itu udah nggak baik untuk lu dan orang lain, itu ya udah mending gue pergi aja. Iya, betul. Oke. That's good. Gue sama kita temenan tuh ada aja yang kita obrolin dan banyak aja yang kita lakuin. Betul. Bisa dibilang semester 1, semester 2 kita selalu bareng. Iya. Ya. Kita punya perkumpulan pertemanan. Ada satu kejadian dan gue mau nanyakan ini untuk kita bisa berbagi. Oke. Kita pernah ngalamin kemunduran. Ya. Gimana lo menyikapi suatu kemunduran ataupun bahkan pertumbuhan? Karena kita pernah mundur bareng dan tumbuh bareng. Dalam suatu hubungan lo menyikapi seperti apa? Ya, kalau lo mau menceritakan dan menjawab itu sebagai hubungan pertemanan boleh. Karena based on pengalaman kita. Ya, ini sharing lah. Atau lo mau ceritakan dalam hubungan apapun, dalam hubungan keluarga atau apapun itu. Mungkin yang mau ambil adalah hubungan pertemanan aja kali ya. Iya, boleh. Karena ini relate banget. Relate. Gue dan lu nya juga gitu kan. Ya, kita adalah objek apa subjek? Objek di dalam cerita tersebut. Oke. Untuk suatu, gue mulai dengan suatu kemunduran ya. Kalau untuk kemunduran, menurut gue gini, Jack. Ketika kita mengalami kemunduran, yang pertama adalah gue sikapi dengan gue mencoba untuk mendiskusinya juga, mendiskusikan dengan yang lain. Karena dalam satu hubungan bukan sendiri dengan gue doang. Karena hubungan itu pasti hubungan antara dua orang atau lebih. Itu hubungan, bukan? Karena ada yang terhubung. Kalau misalnya cuma satu orang, terhubung dengan siapa? Ya kan? Yang pasti ada didiskusikan. Diskusikan, lalu evaluasi. Yang pastinya, evaluasi apa yang salah. Kenapa ini kemudian itu terjadi? Ya, dan mencoba untuk kembali bertumbuh. Wait, I have one more question. Karena ini pernah terjadi di dalam diri kita masing-masing dan memang di dalam hubungan pertemanan kita. You discuss kan? Kita discuss. Tapi lu masih inget kan? After kita discuss A sampai Z bareng-bareng. Karena kita ngalamin kemunduran bareng-bareng, bahkan bisa dibilang stuck jalan di tempat. Dan setelah kita discuss, ingat gak? We don't do anything, no action after that discuss. Iya, kita berhasil menyikapi itu. Tapi gue maunya lu yang ceritain bagaimana menyikapi kondisi itu kemarin. Karena bisa dibilang lu buka-bukaan aja. Yang marah dengan kondisi itu adalah gue.
dengan kondisi kita stuck jalan di tempat, dia adalah orang yang discuss, tapi dialah yang tidak action. Ya, gini. Oke, kita ceritakan adalah kita pernah membuat Ini dari sudut pandang lu, ntar gantian kita ya. Oke, ini adalah kita menyebutnya ini adalah project. Ya. Ini project. Project ini ini bukan matkul ya. Ya, bukan matkul. Ini bukan Bukan matkul. matkul, Ini bukan adalah matkul. project di antara pertemanan kita. Project untuk membuat sesuatu dengan iming-iming bahwa kita ingin berkembang. Ya. Kita ingin berkembang. Tapi dengan banyaknya kejadian yang terjadi, akhirnya tujuan ini mulai buram. Dan itu bisa dibilang ada sebuah kemunduran. Banget. Buat kemunduran buat kita. Kita mendiskus, betul? Kita discuss, kenapa Iya. ini terjadi? Ya. Kenapa bisa begini? Cuman benar, sayang sekali dan sangat-sangat disayangkan bahwa setelah diskusi itu ada, kita nggak take action. Nggak take action untuk memperbaikinya. Ya. Tapi setidaknya seperti ini. Dari kacamata gue ya, dari kacamata gue adalah kita tidak take action dengan waktu dekat, tapi akhirnya kita take action di waktu lebih jauhnya dengan memperbaiki segala sesuatu yang terjadi di kejadian sebelumnya. Dan akhirnya gue melihat suatu perkembangan di situ, perubahan dan cara menyikapi dari seluruh anggotanya, bahkan anggota dalam pertemanan kita ini, dalam proyek kita ini, dengan segala peraturan dan apapun itu yang ada di sana. Oke. Kalau untuk tumbuhnya gimana? Untuk tumbuhnya, gue menyikapi sebuah pertumbuhan. Sorry gue potong. Oke. Karena di antara kita ada tumbuh yang lebih cepat, ada tumbuh yang lebih pesat di antara kita. Gue menyikapi sebuah pertumbuhan yang lebih cepat ini dengan bisa dibilang adalah dari diri gue ya, dari gue. Gue menyikapinya adalah gue untuk menambah motivasi diri gue dengan bisa dibilang iri, bisa, tapi bukan iri yang mendengki, tapi iri karena keinginan untuk ikut berkembang, ingin mencapai titik yang sama dengan mungkin pencapaian yang berbeda. Oke. Gitu. And you always support your friend too, right? Ya. Kacamata lu gimana? Apa? Kalau dari kacamata kacamata gue, untuk pertumbuhan atau kemunduran? Kemunduran dulu. Kemunduran dulu. Kalau gue melihat suatu kemunduran, yang pasti pertama akan gue bicarakan adalah kenapa kita kayak gini. Gue percaya sesuatu hal itu pasti ada alasan. Ya. Dan bagaimana alasan ini bisa bukan dihilangkan, tapi kita obati alasannya. Karena alasan nggak bisa dihilangkan. Dirangkul, diajak, ayo. Kenapa sih gue mau ngerangkul? Kenapa sih gue mau ngajak? Because I love my friends. Gue sayang sama teman-teman gue. Sayang banget. Dan sebisa mungkin dan selama di fase yang menurut gue bisa gue terima, gue akan selalu berusaha mengajak, merangkul. Karena satu hal, ketika kita ngalamin suatu kemunduran atau kita stuck, mungkin ada satu salah yang dialami, tapi kita manusia, kita punya keterbatasan untuk melihat kesalahan kita sendiri. Dan selayaknya teman yang baik, seharusnya lo hadir di situ. Gue sangat sedih kalau seandainya gue nggak bisa menemani teman-teman gue yang sedih. Karena bisa jadi suatu kemunduran ataupun suatu kejadian di mana jalan tempat, bisa jadi karena faktor hati, kesedihan sangat mempengaruhi kondisi kita untuk maju ataupun jalan di tempat. Dan untuk suatu kemajuan yang
terjadi di lingkungan pertemanan atau di hubungan pertemanan gue bersyukur. Hal yang gue sikapi adalah gue senang dengan pertumbuhan itu. Dan kalau ini bukan karena tugas, tapi gue mau ngomong ini, dan kalau teman-teman gue lihat ini, setiap kalian tumbuh gue senang, gue selalu doain kalian, dan gue selalu berharap kalian bisa lebih besar terus. Gue nggak peduli kalian mengingat gue atau enggak, yang terpenting adalah kalian bisa jadi versi terbaik untuk diri kalian sendiri. Menurut gue itu cukup, sangat cukup. Can I hug you? Tapi gue punya satu pertanyaan terakhir. Mungkin ini berkaitan tentang apa yang gue sampaikan. Oke. Boleh nggak lu definisikan, dalam suatu hubungan pasti ada keterlibatan emosional. Boleh nggak lu definisikan itu, keterlibatan emosional dalam suatu? Lu boleh ngambil dari hubungan pertemanan, hubungan percintaan, hubungan keluarga. Kalau lu mau ambil dari hubungan pertemanan, itu oke. Mungkin kalau bilang definisi juga gue nggak bisa menyebut bahwa ini sebuah definisi, karena gue juga takutnya Atau lu memaknainya. memaknai keterlibatan emosi, kehadiran emosional dalam suatu hubungan. Gue memaknai kehadiran emosional, keterlibatan emosional dalam suatu hubungan adalah sebuah hal yang pasti dan wajib ada, wajib banget. Karena dalam suatu hubungan bisa terjalin karena ada emosional. Karena emosional itu banyak, bukan? Bisa dalam bentuk lu senang, Sedih, atau marah. Apalagi masih banyak dan lain-lainnya lah. Dan itu adalah suatu hal yang memang harus ada dalam suatu hubungan. Karena di hubungan tanpa emosional, ya itu bukan hubungan. Kalau lu nggak ada keterikatan emosional antara satu dengan yang lain, contoh gua nggak punya keterikatan emosional dengan lu, ya kita nggak punya hubungan. You know what? Ada satu momen setelah semester 1 selesai, lu masih ingat kan? Pasti. Kita kumpul di puncak villa. Kita nangis bareng. Ya. Kenapa sih nangis bareng? Rasanya tuh dalam, karena banyak emosional yang kita jalani bareng-bareng. Kita menjalani marah bareng-bareng, kita menjalani sedih bareng-bareng, kita rasain senang bareng-bareng, kita rasain ketawa bareng-bareng, bahkan kita ngalamin kecewa bareng-bareng. Ya. Apa sih kita nangis? Karena rasa emosional yang terkumpul dan sadar bahwa guys, kita berhasil ngelewatin sesuatu hal. Ya. Dan satu hal yang mau gue sampaikan, dan mungkin ini menjadi bagian penutup dari video ini. Kalau seandainya teman-teman gue bisa dapat searching video tugas ini, yang sebenarnya gue sudah tidak peduli apakah ini akan menjadi suatu video tugas atau suatu video yang akan isinya pesan untuk teman-teman gue beruntung pernah kenal sama kalian. Gue beruntung dan gue senang kenal sama kalian. Tetap jadi orang baik. Gue percaya kalian selalu bisa melewati suatu fase kehidupan kalian. Dan ingat satu hal, gue pernah ngomong, ketika lu melihat suatu keadaan dan lu ngerasa lu nggak mampu, yang membuat mindset lu nggak mampu cuma diri lu sendiri. Limit yang dibuat itu hanya limit yang dibuat oleh diri lu sendiri. Karena gue percaya lu pasti bisa ngelewatin limit, lu pasti bisa ngelewatin batas
dari diri lu sendiri. Boleh nggak kalau gue juga menyampaikan sedikit lah gitu kan, walaupun ini bukan tugas gue, bukan video tugas gue gitu kan, cuman gue menyampaikan buat temen-temen gue yang siapapun itulah, walaupun gue sangat ingin menunjukkan pada, bisa dibilang adalah lingkaran kita lah, lingkaran kita. Terima kasih banyak karena kehadiran kalian di hidup gue adalah sebuah kemajuan terbesar dalam hidup gue. Dari kita ngebahas tentang kemajuan, bahkan kehadiran kalian adalah sebuah kemajuan dalam hidup gue. Apapun itu, apa yang terjadi, walaupun itu dinilai orang adalah sebuah kemunduran, tapi gue merasa itu sebuah kemajuan. Karena banyak hal yang bahkan gue akhirnya baru tahu, baru merasa. Dan gue sangat terima kasih udah ketemu kalian, gue bersyukur banget ketemu kalian. Itu aja deh. And at the end, last 6 words, I want to say I love you so much, guys. And thank you. Dadah.